Karenggalesong enggan tunduk pada isi perjanjian Bongaya. Hatinya sesak pada isi perjanjian yang menurutnya tidak adil. Bersama prajuritnya yang setia, mereka mengembara di Selat Makassar hingga ke Tanah Jawa dengan satu tujuan, yaitu memerangi penjajah Belanda. Siapakah sebenarnya Karenggalesong yang memerangi Belanda di Tanah Jawa bersama ribuan bala tentaranya? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Sesudah Somba Opu diratakan dengan bumi, ikut hilang lenyap di atas permukaan tanah bangunan-bangunan indah, masjid dan gereja, istana-istana yang megah dan loji-loji Inggris dan Denmark, maka sunyilah daerah Somba Opu. Penduduk meninggalkannya karena yang tinggal hanyalah kesunyian yang bisu. Dalam suasana yang tak menentu itu, orang-orang saling curiga siapa kawan dan siapa lawan. Orang-orang tak lagi ramah saat mereka bertemu, kecuali sanak saudara yang dekat. Pasca runtuhnya benteng Somba Opu, Makassar benar-benar telah menjadi kota mati. Aktivitas tak ada, penduduk tak ada yang berani keluar rumah. Pihak VOC Belanda langsung mencurigai akan melakukan pemberontakan untuk melakukan perlawanan kembali. Bila melihat ada yang keluar di waktu malam, maka mereka akan ditangkap. Sultan Goa kini hanya bisa bertata di istananya tanpa bisa lagi mengatur jalannya roda pemerintahan dan rakyatnya. Semua kekuasaan pemerintahan secara otomatis dikendalikan oleh penjajah VOC. Karenggalesong tampak duduk bersila di sebuah rumah. Dia didampingi 4 pengawal setianya yang berusia setengah abad, yaitu Deng Kule, Deng Jallo, Deng Anging, dan Deng Bambang. Meski masih berusia muda, Karenggalesong sudah sering diterjunkan dalam peperangan untuk meredam pemberontakan-pemberontakan di wilayah kekuasaan Goa dan raja-raja di bawah lindungan kerajaan Goa. Bakatnya sebagai panglima perang dan ahli strategi sudah terlihat. Karenggalesong adalah harta berharga kerajaan Goa, anak dari Sultan Hasanuddin. Ia bukan putra mahkota, ia adalah anak dari istri keempat Sultan Hasanuddin, yaitu Ilo Moktobo. Kendati pun berkedudukan tinggi, ia sangat menghargai keempat pendampingnya itu. Nampak suasana tegang menyelimuti ruangan itu. Semua nampak diam. Mereka menanti apa yang akan dikatakan oleh Karengnya. Jikalau Karenggalesong meminta nasihat, mereka dengan tangkas akan memberikan solusi atau nasihat-nasihat. Deng Jallo ingin tetap bertempur melawan Belanda di Goa. Deng Anging tetap mengikuti kesepakatan Sombaya, Sultan Hasanuddin dengan VOC. Sementara itu, Deng Kule dan Deng Bambang memiliki pendapat lain, yaitu mengikuti jejak-jejak saudara-saudaranya yang telah pergi meninggalkan Goa, seperti Kareng Cakdi, Kareng Popo, Kareng Bontomaranu, serta Daeng Mangale yang terus berperang melawan VOC. Dengan menghela nafas yang dalam, akhirnya Karenggalesong memutuskan untuk berangkat ke Mataram. Hal itu membuat Deng Jallo terdiam. Keinginan untuk bertempur hingga tetes darah penghabisan tidak kesampaian. Apalagi saat ini, kerajaan Mataram tidak lagi dipimpin oleh Sultan Agung, melainkan Amangkurat I, yang dulu pernah mengusir utusan Sultan Hasanuddin dan telah bekerja sama dengan VOC. Sebagaimana diketahui, pada masa sebelumnya hubungan antara kerajaan Goa dengan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung sangatlah harmonis. Kedua kerajaan saling bertukar pengalaman dan saling memberi hadiah.
Sultan Hasanuddin sebagai penguasa Goa juga selalu melindungi orang-orang Mataram yang ada di wilayah kerajaannya dan membantu perjuangan Sultan Agung dalam memerangi VOC. Meski Mataram tidak lagi dipimpin oleh Sultan Agung, namun hal itu tidak mematahkan semangat Karenggalesong untuk berangkat ke Mataram. Karenggalesong ingin menunjukkan kepada Mataram dan dunia bahwa orang Goa bukan bangsa yang mudah diremehkan. Tak berapa lama, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara nyaring ketukan pintu dari bawah. Ternyata seorang pengawal kerajaan Goa membawa sepucuk surat dari Sombaya yang ditujukan kepada Karenggalesong. Karenggalesong membaca bait demi bait surat itu. Lalu ia menarik nafas panjang. Dan ternyata Sultan Hasanuddin menyarankan agar Karenggalesong meninggalkan wilayah Goa karena Spilman telah menyebarkan mata-mata untuk mencari jejak-jejak pangeran-pangeran kerajaan Goa. Keesokan harinya, Karenggalesong bersama Daeng Bambang menyusuri pantai. Mereka berjalan ke muara di mana 3 kapal pinisi bekas pertempuran melawan Belanda berukuran sedang yang memuat hingga 500 prajurit yang telah disiapkan oleh Daeng Anging. Sementara itu, Daeng Jallo berhasil mengumpulkan lebih dari 4.000 prajurit yang siap berangkat bersama Karenggalesong. Setengah dari pasukan itu adalah Laskar Wajo yang bertahan di daerah Limbung. Dan itu artinya kapal pinisi mereka akan melakukan perjalanan 3 kali pulang pergi agar semua bisa berangkat. Tekad bulat mereka hanya satu, meninggalkan Goa yang telah dikuasai VOC dan membangun perkampungan baru di mana saja. Bagi rakyat Goa, semua wilayah bisa dijadikan ladang kehidupan. Tujuan mereka adalah Mataram, meskipun mereka hanya membawa persenjataan ala kadarnya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.